bukunya itu Ngapain Jadi Orang Baik. Ini tuh terjemahan dari bahasa Inggris. Terus penulisnya itu produser film. Jadi pertama kali ini juga menarik sih. Jadi dia tuh tadinya kayak secara random gitu loh bikin survei. Apakah aku harus memukul orang tanpa alasan khusus gitu. Di dunia nyata itu nggak ada orang yang bilang iya. Jadi semuanya bilang nggak boleh lah, itu kan merusak itu kan jahat, itu kan ini. Tapi dia kemudian terkejut ketika di internet dia melempar surveinya, itu ada yang jawab iya, nggak apa-apa kayak gitu. Makanya terus dia kayak menyelami kok di internet orang berbahaya ya. Mungkin sebenarnya menurut aku sih kayak di internet itu sisi gelap orang tuh muncul gitu loh. Jadinya ada yang ngomong kayak gitu. Karena akun fake. Karena nggak ketemu langsung kan ya. Kayak aku kan nggak mungkin ngomongin jelek Mas Putu di depan langsung. Walaupun mungkin juga sih. Tapi kan nggak akan secara belak-belakan gitu. Nah terus maka kemudian sama satu lagi ada kejadian itu dia sama istrinya itu lagi jadi di wilayah dia itu ada badai Katrina. Terus orang ada yang meninggal, rumah hancur. Mereka itu lagi menyelamatkan diri, terus terjebak di highway gitu. Mobil dia itu tuh nyenggol mobil orang lain. Terus si orang lain ini nggak terima, dia nuntut berapa ya? $800 kalau nggak salah. 800 atau 800 ribu dolar gitu. Pokoknya intinya itu tuh cuma baretan, tapi si orang yang punya mobilnya itu minta spakbornya tuh diganti penuh gitu. Terus dia ngomong nih ke rekan kerjanya, masa kayak gini orang lagi ada bencana juga masih sempat-sempatnya minta ganti rugi, minta beliin spakbor bla 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 bla. Terus teman-temannya, iya tuh orangnya nggak punya moral, yang intinya nggak punya empati kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia tuh nulis di blog bahwa dia mengalami ini, ada orangnya minta ganti kayak gitu. Tapi lama-lama dia sama istrinya tuh kayak hati nuraninya tuh terusik gitu loh. Kayaknya aku nggak boleh deh kayak gini kayak gitu. Itu tuh kayak aku tuh sama aja brengseknya sama si orang yang minta ganti ini. Akhirnya dia ngehubungin si orang yang minta ganti itu, terus minta maaf karena udah menjelek-jelekkan dia di belakang, diceritain lah, dia ngomong ke temennya, dia bikin postingan di ini kayak gini. Akhirnya si yang minta ganti spakbor ini tuh ngerti gitu, oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau uangnya cair, jadi kan kalau di di Amerika tuh kayak ada sistem asuransi gitu kali ya. Jadi intinya dia bilang nanti kalau uangnya cair nanti saya akan donasi juga deh, yang kayak gitu tuh loh. Kayak gitu. Akhirnya dia tuh si Michael Schur ini tuh ngerasa kayaknya kita harus menilik lagi sikap-sikap kita. Jadi kayak apa sih yang harusnya pantas dilakukan dan apa yang nggak pantas dilakukan gitu. Akhirnya yang pertama dia yang dia pelajarin itu 3 aliran utama filsafat etik barat, yaitu etika kebajikannya Aristoteles, terus utilitarianisme ya. Itu siapa ya? 2 kalau nggak salah. Itulah ya pokoknya. Sama satu lagi deontologinya si Immanuel Kant. Nah terus selain 3 aliran utama itu, dia juga di dalamnya itu ngebahas teori etika lainnya. Misalnya kayak kontraktualismenya Scanlon, mudah-mudahan ininya benar. Scanlon. Kontraktualisme itu adalah etika yang berdasarkan aturan, jadi mirip kayak deontologi, tapi ini tuh tidak terlalu menuntut gitu loh. Jadi kayak masih kita bisa menggunakan
naluri kita gitu. Kalau yang deontologi itu kan saklek kan, aturannya kayak gini ya, kayak gini yang harus dikerjain gitu. Nah kalau yang skanlon ini enggak. Terus ada juga dia bahas tentang Ubuntu, teori etika dari Afrika. Itu adalah saran untuk membantu orang lain. Jadi kita itu akan menjadi manusia melalui manusia lain. Jadi kalau nggak ada manusia lain, kita tuh sebenarnya bukan apa-apa. Sama satu lagi teori mindfulness-nya filsafat Buddha. Aku sebenarnya belum sempat baca yang teori filsafat Islam yang soal etika kan ada ya, filsafat etika Arab. Itu tuh sebenarnya kan dari si etika kebajikannya Aristoteles ini. Aku tuh kayak penasaran gitu, kenapa Peter Adamson ini mengkategorikan buku-buku filsafat etika Arab ini sebagai buku self improvement gitu. Karena ternyata di dalamnya itu jadi kayak si etika kebajikan itu bukan kebahagiaan yang dituju, tapi juga kemajuan gitu si Aristoteles ini. Termasuk mindfulness-nya si filsafat Buddha itu kan juga itu kayak banyak dibahas juga di buku-buku self improvement gitu. Nah terus seperti yang aku ceritain tadi bahwa buku ini tuh dia nulis untuk anaknya. Di bab terakhir itu tuh ada kayak surat buat anaknya gitu. Bahwa kalau misalnya kalau misalnya anak-anaknya bingung harus ngapain, coba dia baca buku ini dulu gitu. Kalau misalnya karena kehidupan itu nggak hitam dan putih gitu, tapi akan ada sesuatu hal yang kayak kurang jelas gitu. Jadi memahami teori etika itu bisa menjelaskan kenapa suatu perbuatan itu disebut jahat dan kenapa sesuatu yang lainnya tuh enggak gitu loh. Dan itu akan membantu kita mengatasi keputusan dalam situasi yang secara moral tuh nggak jelas-jelas amat gitu. Bias. Misalnya joki yang lagi rame ya, itu kan sebenarnya bias ya. Mungkin menurut beberapa orang itu tuh bias gitu loh, kan si joki ini membantu orang, terus ini. Tapi kenapa orang meributkannya sedemikian rupa kayak gitu? Ternyata kan di belakangnya bahwa joki ini merugikan orang lain, joki ini tidak adil terhadap sistem, itu kan yang harus digali kayak gitu. Terus di dalam buku ini tuh juga ada disebut juga istilah-istilah soal moral, misalnya santo moral. Jadi kayak orang yang baik banget, dia benar-benar mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Santo moral ya. Itu dibahasnya di sini itu dengan, nah ini yang menarik dari buku ini tuh juga setiap babnya itu kita dipancing dengan pertanyaan gitu loh, kayak misalnya apakah aku harus memukul wajah temanku tanpa alasan kayak gitu. Baru dia menjabarkan melalui kacamata filsafat etika ini. Kemudian ada juga apakah aku harus mengembalikan keranjang belanja ke tempatnya di supermarket atau ditinggal aja nih di parkiran ya, kayak gitu. Itu kayak gituan itu juga dibahas. Terus yang menarik lagi, terus kayak gini misalnya, haruskah aku terobos gedung kebakaran dan berusaha menyelamatkan semua orang yang terjebak di dalamnya. Nah itu kalau misalnya si santo moral, dia akan melakukan itu gitu. Tapi kan kita harus melihat juga itu peluang kita untuk menyelamatkan itu bisa nggak kayak gitu. Nah lanjutannya dari si gedung kebakaran itu adalah, elok nggak kalau misalnya ternyata aku menyelamatkan orang nih di ini, tapi kemudian aku unggah di Instagram dengan hashtag bangga terhadap diri sendiri, ya itu pantas nggak? Kayak gitu tuh. Kayak posting foto anak ya. Beberapa tabu, beberapa. Iya, karena sebenarnya anaknya kan juga belum punya konsen ya, bisa mengiyakan atau enggak. Itu kemudian ada lagi yang namanya whataboutism. Whataboutism itu adalah yang kayaknya sering deh ini di Instagram, adalah kita
apa ya namanya, ditegur orang nih kayak Mas Putu nggak boleh kayak gitu, itu tuh jahat tahu. Terus Mas Putu bilang, lah kenapa cuma aku yang ditegur, dia juga kayak gitu loh, yang kayak gitu. What aboutism? Tentang apa ya? Nah kemudian ada lagi yang namanya kelelahan moral. Jadi dunia ini tuh sebenarnya membuat kita kelelahan moral juga, karena ketika kita misalnya sampah nih, kita udah beretika untuk mau misahin sampah antara organik supaya dunia lebih. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah belum kayak gitu tuh. Tapi kita mau kayak gitu. Tapi seharusnya kita memilah sampah kayak gitu. Terus harus gimana gitu. Nah, kalau di buku ini dijelasin bahwa untuk bisa bermoral 100% itu kita untuk bermoral 100% itu tuh butuh tenaga dan butuh uang. Kan kayak itu kan kita harus memisahkan sampah, kemudian itu kan kita butuh biaya tambahan dalam hidup kita. Nah, jadi kayak misalnya itu udah terjadi, kita udah mentok, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih yang dibahas. Nanti lebih ke arah teori ya. Lebih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi. Tapi di Persoalan praktis. Praktis karena buat anak, bayangannya dia buat anaknya baca. Buat anaknya dibaca sama anaknya. Dia nggak teori sih bang, lebih ke praktikal. Walaupun di bedahnya ya pakai teori-teori gitu. Karena tadi ya soal moralitas, utilitas itu bahasan di filsafat moral itu. Iya, itu juga dibahas. Itu yang pertama kali dibahas. Jadi kayak dia memperkenalkan bahwa ada tiga aliran utama filsafat etik yang kayak gitu. Di depan ya, tapi di belakang kemudian dia kayak contoh kasusnya kayak gini. Jadi kamu harus kayak gimana?